slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Bos Ducati siapkan amunisi baru. Marc Marquez segera uji Ducati Desmos edisi GP25 di Misano. Ducati, salah satu pabrikan motor paling sukses di ajang MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, kini tengah mempersiapkan amunisi baru untuk menghadapi persaingan ketat di musim 2025. Sang bos Ducati, Claudio Domenicali, bersama tim teknisnya, telah merancang motor terbaru Desmos edisi GP25 yang digadang-gadang sebagai langkah revolusioner dalam performa Ducati di lintasan. Motor ini akan segera diuji coba oleh bintang baru mereka, Marc Marquez, yang meskipun kontraknya baru akan aktif pada tahun 2025, sudah dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman pertama di atas. Motor Ducati terbaru akan mencoba Ducati Desmos edisi GP25 dalam tes yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Misano. Meskipun tanggal pasti dari uji coba ini masih dirahasiakan, tes ini menjadi sorotan besar di dunia MotoGP, karena ini akan menjadi pekerjaan pertama Marc Marquez dengan motor pabrikan Ducati, di bawah bendera Ducati Lenovo. Ducati Desmos edisi GP25 adalah motor prototipe yang dirancang dengan inovasi terbaru, baik dari segi aerodinamika, mesin, maupun teknologi elektronik. Setelah menikmati kesuksesan besar di kejuaraan dunia MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, Ducati terus berinovasi agar tetap berada di puncak kompetisi. Bos Ducati, Claudio Domenicali, mengatakan bahwa Desmos edisi GP25 bukan hanya peningkatan dari versi sebelumnya, tetapi merupakan lompatan teknologi yang dirancang untuk mendominasi musim 2025. Desmos edisi GP25 adalah hasil dari kerja keras tim teknis kami yang selalu berusaha untuk menemukan solusi inovatif dalam setiap aspek motor. Kami tahu bahwa kompetisi akan semakin ketat, dan dengan pembalap sekelas Marc Marquez bergabung dengan kami harus memastikan bahwa kami memberikan motor terbaik yang bisa membawanya ke podium. Ujar Domenicali. Desmos edisi GP25 dikabarkan mengusung sejumlah fitur baru, termasuk penyempurnaan pada perangkat aerodinamika, peningkatan daya tahan mesin, serta perangkat elektronik yang lebih presisi. Teknologi ini dirancang untuk memberikan pengendalian lebih baik, terutama dalam kondisi balapan yang sulit. Ducati juga memastikan bahwa motor baru ini mampu beradaptasi dengan berbagai karakter sirkuit, dari yang cepat hingga teknikal. Tes di Misano akan menjadi langkah penting bagi Marc Marquez dalam perjalanannya menuju musim 2025. Meskipun ia masih akan membalap bersama tim Gresini Racing pada musim ini, pengujian Desmos edisi GP25 ini akan memberikan kesempatan bagi Marquez untuk mulai memahami karakteristik motor yang akan menjadi tunggangannya saat ia bergabung dengan tim Ducati Lenovo. Misano adalah sirkuit yang telah banyak dikenal oleh para pembalap MotoGP, dan dipilih sebagai lokasi pengujian berkat tata letak sirkuitnya yang mampu menguji berbagai aspek dari performa motor. Mulai dari akselerasi hingga stabilitas di tikungan, Desmos edisi GP25 akan menjalani ujian komprehensif di lintasan ini. Bagi Marquez, ini akan menjadi momen untuk memahami bagaimana motor Ducati bereaksi terhadap input balapannya dan apa saja yang perlu disesuaikan agar ia dapat memaksimalkan performanya di musim 2025. Tes di Misano ini akan menjadi langkah awal bagi Marquez untuk memahami perbedaan tersebut dan beradaptasi dengan gaya balap baru yang mungkin diperlukan untuk memaksimalkan potensi Ducati. Desmos edisi GP25. Dalam beberapa kesempatan, Marquez mengakui bahwa ia perlu waktu untuk beradaptasi dengan karakteristik unik Ducati, tetapi ia juga merasa tertantang untuk menaklukkan motor yang terkenal kuat namun sulit dikendalikan ini. Setiap motor memiliki karakteristik yang berbeda, dan saya tahu bahwa Ducati memiliki banyak keunggulan, terutama dari sisi tenaga dan akselerasi. Namun, penting bagi saya untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor ini dalam setiap kondisi balapan, kata Marquez. Di sisi lain, tim Ducati Lenovo juga tidak tinggal diam dalam menyambut kedatangan Marc Marquez. Mereka telah melakukan persiapan matang, baik dari segi teknis maupun strategi balapan, untuk memastikan bahwa Marquez bisa segera beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Gigi D'Aligna, Direktur Olahraga Ducati, menegaskan bahwa seluruh tim sangat antusias menyambut kehadiran Marquez. Marc Marquez adalah pembalap yang memiliki kualitas luar biasa, dan kami yakin bahwa dengan dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo serta motor Desmos edisi GP25, ia bisa mencapai kesuksesan besar. Bersama kami. Uji coba ini adalah awal dari perjalanan kami bersama Marc, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan ia merasa nyaman dengan motor baru ini, ujar Gigi D'Aligna.
Uji coba di Misano akan memberikan Ducati kesempatan untuk bekerja sama dengan Marquez dalam mengembangkan Desmos edisi GP25 lebih lanjut. Input dari Marquez, sebagai salah satu pembalap dengan pengalaman dan pengetahuan teknis yang luas, akan sangat berharga bagi Ducati dalam menyempurnakan performa motor untuk musim 2025. MotoGP musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling kompetitif, dengan Ducati siap kembali mendominasi balapan dan Marc Marquez bertekad merebut gelar juara dunia. Kerjasama antara Ducati Lenovo dan Marquez dipandang sebagai salah satu kombinasi paling menarik dalam sejarah MotoGP, mengingat kedua pihak memiliki reputasi yang sangat kuat di dunia balap. Motor. Dengan Desmos edisi GP25 sebagai amunisi baru mereka, Ducati berharap bisa memperkuat posisinya sebagai pabrikan teratas di MotoGP. Sementara itu, Marc Marquez juga memandang musim 2025 sebagai kesempatan besar untuk kembali ke puncak performa setelah beberapa musim yang penuh tantangan akibat cedera dan keterbatasan teknis pada motor Honda. Banyak pengamat MotoGP yang percaya bahwa kombinasi antara kehebatan Marquez dan teknologi canggih Ducati bisa membawa kesuksesan besar di musim mendatang. Uji coba Desmos edisi GP25 di Misano akan menjadi awal dari era baru bagi Ducati dan Marc Marquez, sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan harapan besar. Sementara para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan hasil dari tes ini, satu hal yang pasti, Ducati tidak akan berhenti berinovasi, dan Marc Marquez akan membawa semangat juangnya ke tingkat yang lebih tinggi bersama tim barunya. Marc Marquez siap coba Ducati Desmos edisi GP25, awal perjalanan baru bersama tim Ducati Lenovo. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, kini bersiap untuk memulai babak baru dalam karirnya. Marquez akan segera menguji motor terbaru Ducati Desmos edisi GP25, sebuah prototipe yang dirancang untuk musim MotoGP 2025 mendatang. Tes ini kabarnya akan digelar di sirkuit Misano, meski tanggal pastinya masih dirahasiakan. Meskipun kontrak resmi Marquez dengan Ducati Lenovo baru akan berlaku mulai tahun 2025, uji coba ini akan menjadi langkah awal penting bagi sang pembalap dalam beradaptasi dengan mesin Ducati. Tim Gresini Racing, yang menjadi tempat Marquez berlabuh pada musim 2024, akan menjadi peralihan yang penting dalam karirnya sebelum ia benar-benar menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Misano, sebuah sirkuit yang sangat akrab bagi para pembalap MotoGP, menjadi tempat yang dipilih untuk uji coba Desmos edisi GP25. Pengujian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi Marquez tentang karakteristik motor yang akan menjadi tunggangannya pada musim MotoGP 2025. Dengan pengalaman panjangnya bersama Honda, perpindahan ke Ducati akan menjadi tantangan besar, terutama dalam hal adaptasi terhadap gaya balap dan karakteristik teknis motor Ducati. Motor Ducati Desmos edisi GP dikenal memiliki tenaga besar dengan akselerasi yang sangat kuat, namun membutuhkan gaya balap yang berbeda dibandingkan motor Honda RC213V yang selama ini digunakan Marquez. Kemampuan Marquez untuk cepat beradaptasi dengan motor baru ini akan menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesannya bersama Ducati di masa depan. Pengujian di Misano ini pun menjadi momen penting dalam proses transisi tersebut. Ducati Desmos edisi GP25 adalah prototipe terbaru yang dirancang untuk musim MotoGP 2025. Motor ini kabarnya membawa sejumlah inovasi teknis yang disempurnakan dari model sebelumnya. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah dikenal sebagai salah satu pabrikan dengan inovasi teknis terdepan di grid MotoGP, terutama dengan sistem aerodinamis dan perangkat elektroniknya yang canggih. Kehadiran Desmos edisi GP25 diharapkan bisa melanjutkan dominasi Ducati di MotoGP, setelah sukses besar di musim-musim sebelumnya. Marquez, yang terkenal dengan kemampuannya mengendalikan motor dalam kondisi sulit, diharapkan dapat memanfaatkan teknologi terbaru dari Ducati untuk kembali ke puncak performa. Motor Ducati dikenal dengan mesin V4 yang bertenaga besar, dan memiliki kecepatan puncak yang luar biasa. Namun di sisi lain, motor ini membutuhkan pendekatan yang lebih presisi, terutama saat keluar dari tikungan dan saat menaklukkan sirkuit-sirkuit yang teknikal. Hal inilah yang menjadi tantangan utama bagi Marquez dalam tes mendatang. Perpindahan ke Ducati Lenovo tentu bukan tanpa tantangan. Setelah bertahun-tahun bersama Honda, dilanjut ke Gresini Racing, Marc Marquez masih harus menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik Ducati yang berbeda. Bukan hanya dari segi teknis motor, tetapi juga dari segi kolaborasi dengan tim baru yang memiliki budaya dan pendekatan yang berbeda. Namun, dengan rekam jejak Marquez yang luar biasa,
banyak yang percaya bahwa dia mampu menaklukkan tantangan ini. Marquez dikenal sebagai salah satu pebalap paling berbakat dan keras kepala di lintasan, yang tak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Adaptasi Marquez terhadap motor Ducati Desmos edisi GP25 akan menjadi salah satu kisah yang paling dinantikan dalam MotoGP beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa kesempatan, Marquez juga menyebut bahwa ia merasa tertantang untuk mengendarai Ducati, mengingat motor ini telah terbukti kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Kemampuannya untuk memahami keunggulan dan kelemahan Ducati melalui tes ini akan menjadi kunci kesuksesannya di musim 2025. MotoGP musim 2025 akan menjadi musim yang sangat dinantikan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati dianggap sebagai salah satu perpaduan yang paling dinantikan, mengingat kedua pihak memiliki reputasi besar di dunia balap motor. Ducati sendiri telah menikmati dominasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan motor-motornya yang kuat dan berbagai inovasi teknis yang mereka perkenalkan. Di sisi lain, Marquez dengan pengalamannya yang luas, dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat menjadi aset besar bagi tim Ducati dalam upaya mereka mempertahankan dominasi di MotoGP. Tes di Misano ini akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Marquez menuju musim 2025. Banyak penggemar dan pengamat MotoGP yang penasaran bagaimana Marquez akan tampil dengan Ducati, dan apakah ia mampu membawa Ducati ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan segala pengalamannya, Marquez berpeluang besar untuk menjadi kekuatan besar di atas Ducati Desmos edisi GP25. Kini, publik tinggal menunggu tanggal pasti uji coba ini, di mana Marc Marquez akan mencoba motor yang bisa jadi akan mengantarkannya menuju gelar juara dunia ke-7 di MotoGP. Marc Marquez resmi disabotase, kesulitan mengejar Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin di sisa MotoGP 2024. Musim MotoGP 2024 yang penuh drama kembali memanas setelah kabar mengejutkan mengenai Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu tampaknya menghadapi tantangan besar dalam sisa musim ini. Pasalnya, Ducati dikabarkan melakukan perubahan signifikan pada motor andalannya, Desmos edisi GP23. Langkah ini terkesan sebagai sabotase yang dapat menghambat Marquez dalam mengejar duo Ducati, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin, yang saat ini mendominasi klasemen kejuaraan. Keputusan Ducati untuk merombak kembali setelan motor ke spesifikasi awal musim tidak bisa dipandang sebelah mata. Keputusan ini dilakukan setelah insiden yang melibatkan Marc Marquez di race MotoGP Mandalika pada minggu lalu, di mana motor Marquez terbakar secara misterius di tengah balapan. Peristiwa ini memicu spekulasi, dan banyak yang menilai bahwa ada perubahan tersembunyi yang dilakukan Ducati untuk memperlambat motor tahun 2023. Yang menjadi sorotan utama adalah penghilangan komponen penting yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesan Ducati, yakni Flywheel, atau roda gila. Komponen ini terletak di sisi kiri motor, dan memiliki peran vital dalam kinerja Desmos edisi GP23. Flywheel berat yang digunakan Ducati awalnya memberikan keuntungan besar karena mesinnya menjadi lebih lambat dalam respons, namun justru meningkatkan traksi di lintasan. Namun, dalam perubahan terbaru, Flywheel ini dihilangkan dari beberapa motor Ducati, yang membuat Desmos edisi GP23 versi 2024 kembali ke spesifikasi awal musim. Konsekuensinya, performa motor sedikit menurun. Pembalap Gresini Racing yang menggunakan Ducati, saat dimintai pendapatnya, mengaku perubahan tersebut memengaruhi cara dia membalap. Ya, penghapusan itu berdampak besar pada cara saya balapan, tapi tidak ada gunanya mengeluh. Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan apa yang ada, ungkapnya. Dalam waktu 5 hari, tepatnya dari MotoGP Mandalika hingga MotoGP Jepang di Motegi, Ducati dengan cepat mengembalikan spesifikasi motor ke setelan awal musim. Keputusan ini memengaruhi 4 rider yang berlaga dengan Desmos edisi GP23, termasuk Marquez. Banyak pengamat MotoGP yang mempertanyakan langkah Ducati ini. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai tujuan dari perubahan tersebut, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperlambat dominasi pembalap tertentu, termasuk Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Racing musim ini. Dengan motor yang sengaja dibuat lebih pelan, Ducati mungkin mencoba untuk menyeimbangkan kompetisi, terutama dengan Bagnaia dan Jorge Martin yang terus menekan di puncak klasemen. Namun, perubahan tersebut tampaknya tidak terlalu mempengaruhi performa Marc Marquez. Meski Desmos edisi GP23 yang ia kendarai telah mengalami perubahan, Marquez masih mampu menunjukkan kehebatannya di MotoGP Jepang. Di sirkuit Motegi, ia berhasil naik podium baik di sprint race maupun race utama, menunjukkan bahwa kemampuan seorang juara dunia 8 kali seperti Marquez tidak bisa dipadamkan dengan mudah.
Dengan sisa musim MotoGP 2024 yang semakin mendekati akhir, pertarungan di papan atas semakin sengit. Marquez, yang sempat dianggap sebagai pesaing serius bagi Bagnaia dan Jorge Martin di awal musim, kini menghadapi tantangan besar dengan motor yang performanya telah diubah. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, dan tetap memberikan perlawanan di setiap balapan. Jorge Martin, yang saat ini memimpin klasemen, masih menjadi favorit untuk merebut gelar juara. Namun, Francesco Bagnaia juga semakin dekat, siap merebut posisi teratas kapan saja. Dengan Ducati yang merombak kembali Desmosedici GP23 ke spesifikasi awal, persaingan di tim pabrikan Ducati juga semakin ketat. Sementara itu, Marquez harus berjuang lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di sisa musim ini. Meskipun performanya di MotoGP Jepang membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi, kondisi teknis motor yang tidak sepenuhnya mendukung bisa menjadi hambatan besar. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana strategi Marquez dan timnya di Gresini Racing menghadapi situasi ini. Apakah dia akan mampu menembus dominasi Bagnaia dan Martin, atau justru perubahan ini akan menandai akhir dari perjuangannya di musim MotoGP 2024? Dengan Ducati yang mengambil langkah mengejutkan dengan merombak motor andalannya, Marc Marquez kini menghadapi tantangan lebih berat dalam mengejar ketertinggalan dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa musim MotoGP 2024. Penghapusan Fluhel dari Desmosedici GP23 yang berimbas pada performa motor tampaknya ditujukan untuk mengubah dinamika persaingan, namun tidak cukup untuk menghentikan ambisi Marquez yang masih mampu naik podium di MotoGP Jepang. Sisa musim akan menjadi panggung terakhir bagi Marquez untuk membuktikan apakah dia bisa mengatasi kendala teknis ini dan tetap bersaing di level tertinggi MotoGP. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang, dia selalu mengejutkan. MotoGP Jepang 2024 memberikan kejutan besar ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga meskipun memulai balapan dari posisi 9. Tidak hanya itu, Marquez mampu mengungguli Enea Bastianini, pembalap Ducati Corse, yang menggunakan Desmosedici GP24, dengan motor bekas Desmosedici GP23 miliknya. Penampilan gemilang ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk Davide Tardozzi, manajer Ducati Lenovo yang tidak segan-segan memuji kehebatan Marquez. MotoGP Jepang menjadi salah satu balapan paling menegangkan musim ini. Marquez, yang memulai dari posisi ke-9 akibat masalah saat sesi kualifikasi, tetap mampu memberikan penampilan yang mengesankan. Di tengah dominasi pembalap pabrikan, Marquez berhasil mengatasi tantangan besar, dan terus merangsek naik ke depan. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Bastianini, di mana meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 dengan teknologi terbaru, Marquez yang menggunakan GP23 miliknya sukses mengasapi pembalap pabrikan Ducati itu. Start dari posisi 9 tentu bukan hal yang mudah, terutama di kelas MotoGP di mana setiap pembalap memiliki kualitas dan kecepatan yang luar biasa. Tapi Marc kembali menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, ujar Davide Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Tardozzi mengaku kagum bagaimana Marquez mampu menaklukkan Bastianini, yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Motor Bastianini jelas lebih unggul dalam hal teknologi, tapi Marc membuktikan bahwa keterampilan dan strategi yang matang bisa mengalahkan teknologi canggih. Itu adalah pertarungan yang sangat menarik untuk dilihat, dan Marc sekali lagi menunjukkan kecerdasannya di lintasan, ditambah Tardozzi. Saat sesi kualifikasi MotoGP Jepang, tidak berjalan mulus bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol ini terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini sempat memicu spekulasi adanya sabotase atau tekanan dari pihak luar, namun Marquez tetap tegar dan tidak mempermasalahkannya terlalu jauh. Ia fokus pada balapan utama, dan hasil akhirnya membuktikan bahwa mentalitasnya tetap kokoh meski mengalami kesulitan. Davide Tardozzi mengomentari situasi tersebut, menyatakan bahwa penalti track limit yang diterima Marquez sangat disayangkan, tetapi tidak mengurangi nilai dari performanya. Saya rasa semua pembalap pernah mengalami situasi sulit di kualifikasi, dan track limit adalah salah satu faktor yang harus diwaspadai. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Dia tetap fokus, dan balapan dengan hati yang tenang. Hasilnya, kita melihat bagaimana dia mampu mengatasi segalanya di balapan utama, ujar Tardozzi. Marc selalu berhasil mengejutkan kita. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada di depannya, dia selalu menemukan cara untuk bangkit, dan tampil luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini sangat mengesankan,
terutama karena dia menggunakan motor dengan teknologi yang lebih rendah dibandingkan dengan GP24, dipuji Davide Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang yang sangat strategis di lintasan. Dia tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Balapan di Jepang menunjukkan bahwa dia bisa menilai situasi dengan sangat cepat, dan membuat keputusan yang tepat. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia, ditambahnya. Prestasi yang diraih Marc Marquez di MotoGP Jepang, tidak lepas dari peran Gresini Racing, tim satelit yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Meskipun tim satelit biasanya dipandang sebagai tim kedua setelah tim pabrikan, Gresini Racing di bawah kepemimpinan Nadia Padovani, telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Gresini Racing benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik, bahkan tim satelit bisa meraih podium di ajang sebesar MotoGP. Mereka memberikan Marc motor yang bisa bersaing, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ujar Tardozzi. Salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan di Motegi adalah pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Meski Bastianini mengendarai Desmos edisi GP24 yang lebih canggih, Marquez dengan cerdas memanfaatkan kelemahan di beberapa titik lintasan untuk menyalip Bastianini. Davide Tardozzi mengakui bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu yang paling menarik dalam balapan tersebut. Itu adalah duel yang sangat seru. Bastianini melakukan yang terbaik dengan GP24, tetapi Marc sangat pintar dalam memilih momen untuk menyerang. Ini adalah balapan yang menguji mental dan fisik pembalap, dan Marc kembali menunjukkan kehebatannya, ungkap Tardozzi. Meskipun pada akhirnya Bastianini harus puas berada di belakang Marquez, Tardozzi tetap merasa bangga dengan performa Bastianini. Enea adalah pembalap yang sangat berbakat, dan meskipun kali ini dia tidak bisa mengalahkan Marc, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Persaingan mereka sangat seru untuk ditonton, dan saya yakin ini bukan yang terakhir kali kita melihat duel mereka di lintasan, ditambah Tardozzi. Keberhasilan Marquez di MotoGP Jepang, ini sekali lagi membuktikan bahwa dia masih memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penalti track limit dan penggunaan motor yang lebih tua, Marquez mampu membalikan keadaan dan meraih hasil luar biasa. Dalam wawancara singkat setelah balapan, Marquez sendiri menyatakan bahwa fokusnya adalah terus memberikan yang terbaik di setiap balapan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Hari ini saya tahu bahwa saya harus sabar, dan mencari momen yang tepat. Pada akhirnya, semua usaha ini terbayar, dan saya sangat senang bisa meraih podium, ujar Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastianini sangat ketat, tetapi dia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil untuk melewati pembalap Ducati tersebut. Enea sangat cepat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Tapi saya tahu ada beberapa tikungan di mana saya bisa mencoba menyerang, dan saya beruntung bisa memanfaatkan momen itu, ditambah Marquez. Dengan hasil di Jepang ini, persaingan di MotoGP 2024 semakin memanas. Marquez, meski tidak lagi di tim pabrikan, tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain, termasuk dari tim pabrikan Ducati. Davide Tardozzi mengakui bahwa musim ini masih panjang, dan semuanya masih bisa terjadi. Tardozzi juga menyatakan bahwa Ducati akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembalap mereka, baik di tim pabrikan maupun di tim satelit. Kami selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, dan kami yakin bahwa baik Bastianini maupun Marquez akan terus menjadi ancaman serius di sisa musim ini, ditutup Tardozzi. Dengan hasil ini, para penggemar MotoGP semakin antusias menantikan balapan-balapan berikutnya, di mana Marc Marquez dan Ducati akan kembali bertarung dalam persaingan yang semakin ketat di akhir musim ini. Dani Pedrosa angkat bicara, pujian tinggi untuk Marc Marquez setelah raih podium di MotoGP Jepang. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, tidak ragu untuk memberikan pujian tinggi kepada Marc Marquez setelah penampilan gemilangnya di MotoGP Jepang. Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing, sukses menampilkan performa luar biasa dengan meraih podium ketiga. Start dari posisi ke-9, Marquez secara brilian mampu mengasapi motor pabrikan Ducati Corse Desmos edisi GP24 milik Enea Bastianini dengan hanya bermodal motor bekas Desmos edisi GP23. Dalam balapan yang berlangsung ketat di Twin Ring Motegi, penampilan Marquez yang tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi juga strategi cerdasnya, mendapatkan apresiasi besar dari Dani Pedrosa. Mantan rekan satu tim Marquez di Repsol Honda dan salah satu tokoh penting dalam sejarah MotoGP.
Marc Marquez memulai balapan di posisi ke-9, sebuah posisi yang secara statistik jarang berbuah podium. Namun, sang pembalap Gresini Racing yang dikenal dengan julukan The End of Cervera, ia sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski menggunakan Desmos edisi GP23, motor yang tertinggal satu generasi dari GP24 yang lebih canggih, Marquez berhasil memaksimalkan potensi yang ada dan menyalip beberapa pembalap dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Pertarungan antara Marquez dan Enea Bastianini menjadi salah satu momen penting dalam balapan ini. Meski motor Bastianini memiliki teknologi yang lebih unggul, Marquez berhasil menyalip Bastianini di tikungan kritis pada lap ke-18, sebuah aksi yang memukau para penonton dan pengamat balap. Performa apik tersebut membuat Marquez mampu finish di posisi ketiga, menambah koleksi podiumnya di musim 2024 yang penuh tantangan ini. Dani Pedrosa, yang saat ini menjadi pembalap penguji untuk KTM, mengikuti jalannya balapan di Motegi dengan penuh perhatian. Setelah balapan, Pedrosa tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, tetapi juga mentalitas juara yang tidak pernah padam. Marc selalu menjadi pembalap yang spesial. Kita sudah melihat ini berkali-kali selama karirnya, tapi di MotoGP Jepang kali ini, dia kembali menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Ujar Dani Pedrosa dalam wawancara eksklusif. Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez mampu memanfaatkan setiap peluang di lintasan, bahkan ketika motor yang digunakannya tidak memiliki spesifikasi yang lebih baik dari lawan-lawannya. Dia tidak memiliki motor terbaik di lintasan hari ini. GP23 miliknya jelas tertinggal dibandingkan GP24 yang dikendarai Bastianini dan para pembalap Ducati lainnya. Tapi Marc menunjukkan bahwa keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Manuvernya untuk menyalip Bastianini sangat cerdas, dan itu adalah bukti dari kecerdasannya sebagai pembalap, ditambah Pedrosa. Dani Pedrosa dan Marc Marquez memiliki sejarah panjang bersama di MotoGP. Keduanya menjadi rekan satu tim di Repsol Honda selama bertahun-tahun, di mana Marquez sering dianggap sebagai penerus tahta Pedrosa sebagai pembalap Spanyol terhebat. Meski Pedrosa tidak pernah meraih gelar juara dunia di kelas utama, ia selalu dikenal sebagai salah satu pembalap paling teknis dan cermat, sedangkan Marquez berkembang menjadi salah satu pembalap paling dominan dengan 8 gelar juara dunia. Pedrosa menyatakan bahwa Marquez selalu memiliki mentalitas seorang juara, dan itu tidak pernah berubah, bahkan setelah mengalami banyak cedera dan tantangan selama beberapa musim terakhir. Marc tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, termasuk cedera serius yang hampir membuatnya tidak bisa kembali balapan, dia masih memiliki tekad dan kemauan untuk terus berjuang. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain, kata Pedrosa. Bagi Marc Marquez, podium di MotoGP Jepang 2024 ini bisa dianggap sebagai momen kebangkitan setelah beberapa musim yang penuh dengan tantangan. Setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, di mana dia harus berkompetisi menggunakan motor yang tidak sekuat tim pabrikan. Meski banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali bersaing untuk podium dengan keterbatasan ini, hasil di Jepang membuktikan bahwa bakat dan determinasi Marquez tetap berada di level tertinggi. Dani Pedrosa melihat podium di Jepang ini sebagai pertanda bahwa Marquez masih sangat kompetitif dan berpotensi untuk terus meraih hasil baik di sisa musim. Saya rasa ini adalah kebangkitan yang kita semua tunggu dari Marc. Banyak yang meragukan apakah dia bisa kembali setelah semua cedera dan masa sulitnya. Tapi saya yakin dengan penampilan ini, Marc telah membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing dengan yang terbaik. Ujar Pedrosa. Tidak hanya Marquez yang mendapatkan pujian dari Dani Pedrosa, tetapi juga tim Gresini Racing yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Pedrosa mengapresiasi bagaimana tim satelit tersebut mampu memberikan motor yang kompetitif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Marquez untuk terus berkembang. Gresini Racing telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mungkin bukan tim pabrikan, tetapi mereka memiliki semangat juang yang besar. Mereka memberikan Marc kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ungkap Pedrosa. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, juga terlihat sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Padovani menyatakan bahwa podium ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim serta tekad tak tergoyahkan dari Marquez. Marc telah bekerja sangat keras, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, segalanya mungkin, ujar Padovani.
Marc Marquez sendiri tampak tenang dan puas setelah balapan, meskipun podium ini terasa seperti kemenangan bagi banyak pihak. Dalam wawancara singkatnya setelah balapan, Marquez menyatakan bahwa dia hanya fokus pada setiap balapan satu persatu dan terus berusaha memberikan yang terbaik di lintasan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Start dari posisi 9 dan finish di podium adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki motor terbaik, tetapi saya selalu percaya bahwa jika kita bekerja keras dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastian ini sangat ketat, tetapi dia senang bisa keluar sebagai pemenang dalam duel tersebut. Enea adalah pembalap yang sangat cepat, dan dia memiliki motor yang sangat kuat. Tapi saya terus berusaha untuk menjaga ritme dan menunggu momen yang tepat. Ketika kesempatan itu datang, saya langsung mengambilnya, dan itu membuahkan hasil, ditambah Marquez. Marc masih punya banyak hal untuk diberikan di lintasan. Saya yakin dia akan terus memberikan kejutan di sisa musim ini, dan siapa tahu, mungkin kita akan melihatnya kembali meraih kemenangan di masa depan, ujar Pedrosa menutup wawancaranya. slow weakness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.